Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 tentang cita-citaku. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi, daur hidup hewan, dan cita-cita. Nah, supaya lebih bisa dipahami lagi, kita simak video berikut ini ya. Five, four, three, two, one, zero. Kita belajar bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu, apa cita-cita kalian? Nah, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa ya di kemudian hari nanti? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada dalam gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah seorang guru. Aku seorang guru. Lalu tugas seorang guru itu kira-kira apa ya adik-adik? Bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utama kalian sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, contohnya Kak Citra. Kak Citra adalah seorang guru. Dulu waktu kecil cita-cita Kak Citra juga memang ingin menjadi seorang guru. Nah, sekarang cita-cita kalian apa nih adik-adik? Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya apa ya ini ya? Ya, ini disebut dengan arsiteknya. Aku seorang arsitek. Nah, arsitek ini kegiatan utamanya apa? Nah, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain sebuah bangunan. Jadi arsitek ini merancang bangunan sebelum dibangun adik-adik, dia akan menggambar rancangannya dan mendesain bangunannya. Ini kalau cita-cita kalian menjadi arsitek nih adik-adik. Lalu gambar berikutnya, kira-kira apa ya ini ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Nah, dokter hewan ini tugas utama atau kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sedang sakit. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan adik-adik? Yang berikutnya, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Siapa yang ingin menjadi pelukis adik-adik? Apa sih kegiatan utama dari pelukis ini?
Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Bisa juga mengadakan pameran dari hasil lukisannya adik-adik. Lalu contoh cita-cita yang lain ya adik-adik, kira-kira apa nih? Ya, ini adalah pilot adik-adik. Nah, pilot ini kegiatan utamanya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui ya adik-adik, apa sih kegiatan dari masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Itulah yang namanya cita-cita adik-adik. Coba adik-adik bisa tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utamanya, dan keahlian yang harus dimiliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya kalau guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-citaku. Dengarkan ya, Kak Citra akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku bertapangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa saja ciri-cirinya? Yuk kita pelajari adik-adik. Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama dengan Kak Citra. Nah, ini adalah teks puisi tadi, yaitu Cita-citaku. Apakah adik-adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Nah, di sini ya ada 8 baris. Nah, setiap barisnya itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Berarti ya pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut itu terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian adik-adik, yaitu terdiri dari 2 bagian ya. Masing-masing bagian memiliki 4 baris ya. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian ini disebut dengan bait. Jadi satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya. Ingat adik-adik, bunyi vokal itu berarti A, I, U, E, O. Itu huruf vokal adik-adik. Nah, di sini baris yang pertama itu huruf vokal terakhir adalah huruf A. Di sini U, di sini A, di sini U. Berarti ada bunyi vokal A, U, A, U. Sekarang bait yang kedua itu ada A, U, A, U. Jadi setiap baitnya ini bunyi vokalnya adalah yang terakhir ya, A, U, A, U. Dan baris kedua, bait kedua juga A, U, A, U.
Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Ya, kita menemukan ya, bunyi terakhirnya itu berselang-seling dari A, U, A, O. Baik, barusan kita sudah menyimak video ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal dan kalian bisa jawab di rumah. Nanti akan Ibu share pertanyaannya di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya kita masuk ke puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kata makna. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata, disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian yang disebut bait puisi. Nah, di sini sudah ada contoh baris puisi. Anganku melayang ke masa depan. Ini disebutnya baris. Nah, semua ini disebutnya bait puisi. Nah, selanjutnya, bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya IU, atau lebih dikenal dengan AB. Jadi, baris pertama itu sama dengan baris kedua. Baris ketiga itu sama dengan baris keempat. Nah, mari kita baca puisi ini. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Baik, kita masuk materi selanjutnya ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah kucing. Lalu yang kedua ini kelinci. Yang ketiga ini ayam. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, ini dinamakan daur hidup ya. Selanjutnya, hewan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami pertumbuhan hidup pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya disebut dan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis yang sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan hanya pada tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, baik. Tadi kita sudah belajar mengenai cita-cita, puisi, dan daur hidup hewan. Jangan lupa untuk selalu terus mempelajari materi yang sudah disampaikan dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.